Jadi makanya semuanya nggak tak ambil pusing dan nggak terlalu berat untuk menjalani karena ya aku percaya takdir. Gitu. Dan itu yang membuat perjalanan juga nggak terlalu berbeban kali ya? Iya. Kalau ada orang bilang, ya tapi kan harus usaha kalau mendapatkan sesuatu. Iya bener. Tapi ada loh yang tahu tapi nggak usaha. Ada juga yang usaha tapi juga Nggak dapat. Jadi ada Tapi yang faktor. pasti kamu pasti akan ada kegelisahan kalau kamu nggak bergerak. Oke. Gitu. Udah tahu besok Nggak bisa makan, bisa nggak makan, ngapa-ngapain. pasti kamu ngapa-ngapain. Udah tahu kalau besok kamu pengen jadi ini, pengen jadi itu, berarti harus begini, harus begitu, ada step-step yang harus jalani itu, pasti kamu nggak akan bisa tidur. Gitu. Ada juga yang penting peluangnya gede, kok aku bisa tidur, ya memang berarti bukan jatahku juga, nyatanya lewat-lewat aja. Kalau dalam perjalanan karir Mas Erik kan, Mas Erik muncul dan kemudian dikenal publik dengan Sukamtinya ya. Ya. Ada faktor itu juga, selain kegigihan, keinginan tampil dan kebetulan atau Ya. takdir tadi. Kalau aku jawabnya sekarang ya Mungkin gampang ya? aja, mungkin. Kalau dulu nggak tahu. Ya takdir kan selalu setelah terjadi ya. Kalau Ya. belum kan kita semuanya nggak tahu. Jadinya mungkin gitu ya. Jadi seakan-akan kita punya pilihan, padahal enggak punya. Hari ini aja sebenarnya kamu punya pilihan loh untuk mengakhiri hidupmu. Mau banyak jurang. Coba kamu niatkan, bisa nggak? Ini mumpung kameranya roll semua nih. Bisa viral. Kan mudah tuh. Iya. Kalau bener-bener itu ada di tanganmu loh, kamu bisa berubah takdir atau Persis. hidupmu itu kamu di apa? Karena kamu usahamu, gitu. Coba diakhiri. Ini obrolan eksistensial ini. Kalau Filsafat soal hidup ini. Jadi kita nggak bisa mengendalikan semuanya meskipun mau kadang-kadang ya. Iya. Tapi memang seakan-akan kita punya pilihan. Nah itu Seakan-akan itu yang membuat Seakan-akan. kadang-kadang kita ngerasa besar ya. Padahal iya, nggak. iya. Jadi ya jangan sombong ya, gitu. Nggak boleh sombong itu mungkin karena itu, bukan karena kesombongan itu kadang merendahkan orang lain, tapi ternyata jerih payah yang kita lakukan kemarin tuh ternyata emang sudah ditulis. Ternyata bukan faktornya bukan karena aku doang ya. Ya, ada faktor lain. Iya. Itu juga Mas Erik memaknai perjalanan ketika dulu sekolah. Lalu kan Iya. tidak selesai gitu ya. Terus kemudian menjalani sesuatu malah menjadi yang lain gitu. Iya. Bisa jadi bisa bikin sekolah. Ya, bisa membantu teman-teman yang pengen sekolah, pengen kerja. Nah dipikir-pikir, wah mungkin mas, ratekan otakku. Iya kan? Iya. Sopo aku gitu. Skillku juga nggak ada untuk bikin sekolah. Uang juga dari mana nanti pikir-pikir. Ngurusi birokrasinya gimana, surat-suratnya ngurus izinnya gimana. Wah, ratekan ya mbak pikir mas. Tapi faktanya kita udah jalan 6 tahun loh Das University itu. Iya. 8 generasi. Dan pikiran Mas Erik untuk membuat Das University itu karena merasa mau membayar sesuatu di masa lalu atau membantu orang-orang Lebih di ke sekitar? dendam pribadi sebenarnya. Apa nih dendam? DO itu. Aku membaca Das University itu DOS University. Jadi Iya, DO tuh cool. Aku membaca gitu kan. DOS kan. Itu juga bisa. Oh bisa, boleh ya saya boleh. bikin pemaknaan gitu. Boleh. Oke, apa dendam pribadi gimana? Kalau passionku kan musik ya. Persis, ya. Passionku musik. Dari SMP itu nggak diberi kalian lain selain musik. Nggak punya pilihan lain selain musik. Seakan-akan memang takdirku musik. Seakan-akan. Seakan-akan. Seolah-olah, ya. Maka aku putuskan untuk seakan-akan aku memutuskan untuk Bermusik. sekolah di sekolah musik Oke. tepat ya. Ya, ya. Passionnya musik, sekolahnya ya musik. Harusnya match. Tapi kan ternyata tidak. Oke. Takdir berkata lain. Belum selesai menyelesaikan harus Ternyata keluar. memang aku tidak bisa menyelesaikan sekolah. Gitu. Sekolah musik itu namanya SMK. Itu kan berarti ada kurikulum ya. Sistem pendidikan Indonesia itu kan kurikulum dan itu wajib, tidak hanya musik aja, kamu harus bisa matematika, pelajaran yang lain. Nah, itu wajib toh. Gagal aku di sini. Ada yang menggagalkan lah. Nah iya, ya memang
bukan ada yang menggagalkan, memang seharusnya gagal, bukan aku gitu. Bukan kepintaranku di situ. Nggak ada ketertarikan juga di sana. Nah, ini yang menginspirasi aku untuk mewujudkan sekolah yang waktu itu aku pengenin tuh gimana. Oh, dendamnya di situ. Iya. Karena bayangan Mas Erik sekolah tuh harusnya ya seperti yang sekolah Mas Erik musik ya, harusnya sebagai musik entusias aku benar ada di situ, sudah tepat gitu. Tapi kurikulumnya nggak begitu. Iya, tapi ya gitu. Akhirnya ya daripada protes tentang sistem pendidikan di Indonesia kan, aku juga bukan siapa-siapa. Jadi bentuk protes itu aku implementasikan menjadi sebuah movement yang bisa aku lakukan dengan mudah. Nah, yaitu membuat sekolah sendiri di custom. Ini iki lho tak pengenin dhisik iki. Sekolah musik ya mau musik tok. Sinau ya musik tok. Liyane rasa. Nek pancen pengen ya sinau, tapi bukan kewajiban. Sesuai minatnya aja. Bukan terusan. Sesuai dengan kebutuhan aja toh. Iya. Wah, pengen belajar matematika. Ada kalkulator juga kan gampang, ya kan? Mumet ya dikasih ke temennya yang lebih ahli mungkin. Toh sekarang juga di kehidupan nyata finance juga yang megang bukan aku juga. Persis ya. Di kehidupan nyata juga matematika yang dulu aku pelajari yang nggak pernah bisa masuk ke otakku juga sampai sekarang nggak kepake juga. Semuanya fine aja. Jadi ya mungkin takdirnya bukan di situ. Jadi mencoba untuk membuat sesuatu yang custom yang sesuai dengan keinginan Erik Sukamti di masa lalu. Passionnya musik, sekolah musik ya semuanya serba musik. Nah di Das University juga begitu. 8 angkatan ya, 8 generasi. 8 generasi. Proven lah, artinya apa yang diwujudkan dari mimpi yang lama itu berlanjut gitu ya. Sampai 8 akan ada di tempat sini nih nantinya. Ya, tahun ini rencananya. Tapi Mas Erik melihat masa lalu sendiri, ada dendam nggak dengan perjalanan yang dulu? Enggak. Malah mendapat berkah dari itu ya? Ya, itu tadi. Karena, ini takdir. Jadi sekarang enteng ya? Iya. Tapi zaman itu Mas Erik ngalaminya berat nggak? Harus keluar dari sekolahan? Iya, kan keluarga gue tuh akademis ya. Orang pintar semua lah, kakakku beasiswa, masuk beasiswa, saudara-saudaraku terdidik lah itu ya? terdidik semua. Lah. Cuman aku yang DO, makanya dari SMA itu aku udah nggak pulang rumah, minggat, malu, nggak berani, itu beban loh buat anak-anak SMA zaman segitu. Nah beruntungnya aku dipertemukan dengan lingkungan yang bener, menerima. Jadi, iya, yang benar itu maksudnya bisa membentuk aku sampai sekarang ini kan itu gara-gara lingkungan ya. Gitu. Aku tidak lari ke tempat-tempat yang mungkin bisa membentuk Erik tidak seperti ini, mungkin bisa jadi gitu. Tapi bisa bertemu dengan ekosistem yang banyak supportnya, banyak positifnya, gitu. Dan sesuai dengan passionnya, musik-musik. Ketemu ini jadi gitu. Dan mimpi waktu itu nggak luput. Meskipun nggak menyelesaikan sekolahnya tadi. Loh, kalau itu kan cuma jalannya. Tapi kan waktu bermimpinya kan jadi musik, jadi basis. Dan itu nggak luput gitu. Bener-bener titis pas gitu. Sekolahnya aja yang luput. Teman-teman yang memberi support tadi sampai ketemu Mas Erik yakin ini jadi yang membentuk sekarang itu kan juga naik turun kan. Kalau lihat bagaimana Kamtis awal-awal muncul kan itu juga unik juga tuh. Iya, maksudku itu tadi kalau maksudnya lingkungan tuh gini. Kalau mungkin dulu stres gitu, aku lari ke mabuk-mabukan untuk mendapatkan apresiasi kan penting ya dari teman. Mungkin ada teman-teman gendo yang mabuk-mabuk, wah aku akan mendapat tempat di situ, nyaman di situ. Ya mungkin mimpinya akan berubah. Karena aku dapat apresiasi yang bagus di situ. Ini aku tidak dapatkan. Dapatnya di tempat lain yang secara tidak langsung itu membangun mimpiku. Nah, baru aku sadari ternyata memang untuk berpendidikan itu tidak harus sekolah. Karena yang penting adalah belajarnya. Dan belajar itu bisa sama siapa aja. Dan bisa di mana saja. Di mana saja. Das University juga begitu. Belajar di situ yang penting belajar.
status sekolahnya nggak penting, yang penting sinau sih, Oh, iya. belajar. Skillnya, keahliannya yang Iya. diasah ya di situ ya. Ya, jadi das university itu sama dengan simulasi kejadian dulu Erik Sukamti mencari lingkungan yang mendukung Oke. untuk belajar, untuk mendapatkan fasilitas. Tapi didendam yang keren sih sebenarnya. Karena nggak dulu terwujud, Ya. tapi sekarang mewujudkan yang Dulu dendam, setelah sudah terjadi ya Iya, nggak ada. takdir. Ada saudaranya bikin lembaga pendidikan juga. Atau benar saudaranya terdidik nggak semua? ada. Nggak ada. Ini malah lebih ajaib lagi kan? Mbakku sekarang bikin homestay, ya lebih ke hospitality. Kalau masku ke teknisi, Oke. elektronika gitu-gitu. Malah yang DO ini yang bikin DOS atau DO cool Iya, iya. bacanya. Kalau untuk pembuktian di musik waktu itu kan aku baca sih berapa Mas Erik dan teman-teman kan ngerjain radio-radio itu ya. Ya, Untuk membuat itu ditayangkan atau diperdengarkan itu awal-awal. Radio Sukamti itu 2007, di mana ya musik Indonesia trennya kan cepet ya. Ya, Tahu-tahu berganti ya. musik punk hilang, musik pop punk hilang, diganti dengan Melayu waktu Melayu itu. waktu Ya. semuanya Melayu semuanya. Kita itu musik-musik yang non Melayu itu seakan-akan tidak mendapat tempat. Oke. Kita akhirnya bikin lagu dulu namanya Rock Radio. Nah, di situ curahan hati kita tentang Musik. tentang kegelisahan Situasi, ini. oke. Ada di situ semua. Nah, setelah album keluar, biasa memang kita begitu. Apa yang sudah diucapkan itu selalu Diwujudkan. dilakukan. Nah, Oh, entah ini- dilakukan lalu diucapkan atau diucapkan lalu dilakukan pasti Pokoknya gitu. nyambung gitu ya. Iya. Ini integritas itu kalau Iya. dalam bahasa akademisnya itu. Akhirnya bikin Radio Sukamti. Buat berkomunikasi dengan Kamtis, akhirnya kita punya media sendiri dan semua musisi boleh masuk Oke. tanpa syarat. Termasuk yang tadinya menguasai ruang dengar kita tadi. Ya masih menang sih. Oh. Di tempat lain. Tempat lain. Tempat Oke. kita nggak ada. Oke, ya. Itu ya itu. Radio. Terus bergeser ke visual. Karena di 2010 itu kan kita pisah dengan record label kita Ya. untuk mencoba untuk mandiri. Ternyata di situ mendapat banyak challenge baru, di mana kita menemukan fakta bahwa musisi daerah itu memang harus ke Jakarta gitu loh. Itu ketemu ketika Iya, keluar karena dari itu. sebelumnya kan kita semuanya diurusin ya. Ya wis dipakani terus kan. Melu aja. Ya kita nggak pernah tahu cara Iya. bikin makanannya gimana, wong Iya. diloloi terus, ditulang terus. Nah, sekarang karena label sendiri jadi ngurusin Ngerti. sendiri, ngerti. Wah ternyata di TV itu seperti ini. Bayarannya ya sepiro. Kesele nemen. Nomboke nemen, bukan kesel ya. Kita seneng-seneng aja sih jalan-jalan. Nomboke nemen. PP tiket berapa itu? Belum lagi penginapan. Kendaraan di sana udah dibiayain lah ya. Jemput. Begitu main kok lip sync. Satu lagu lagi. Ibu nggak nonton lagi kan kecewa. Iya, iya. Nah, itu sebabnya bikin media sendiri via YouTube waktu itu 2011. Jadi mulai dari situ kita selalu aktif untuk ada di media tayang visual. Ya. Dan Kebetulannya apa kalau dilihat apa gambar besarnya itu asik gitu ya. orang tuh lihatnya wah dan manajemennya terplanning terencana sekali. Padahal kebetulan. Kebetulan. Oke. Nah, kalau untuk itu terus rencana buat Mas Erik tuh Ya. tempatnya di mana? Atau perlu buat rencana kah atau enggak? Tetap perlu. Itu kan doa. Ah, ya sih. Rencana itu. Oh, rencana dimaknai sebagai doa. Iya dong. Jadi kita menempatkan visi sejauh mungkin untuk kita tahu arahnya kemana. Masalah jalannya seperti apa kan tadi. Nanti nggak tahu. Iya. Kayak tadi ya, akhirnya jadi basis, Iya. jadi musisi, meskipun jalannya berkelok-kelok. Tapi setidaknya kita sudah menempatkan satu tujuan yang Clear. menjadi arah untuk kita jalan ke sana. Itu. Perintilannya Mas Erik nggak deal dengan itu, ya jalan aja. Itu. Bukan gadil tapi lihat Situasinya. situasi di jalan. Oke. Gitu. Jadi sebagai sebuah Lihat clue. Oh, lihat. Lihat clue. Jadi clue-nya mengarahkan ke sana, jalan nih. Iya. Kayaknya arahnya ke situ. Lihat clue. Nanti kalau benturan dengan apa kan pasti panjang kudu ngene kok. Wah. Gitu.
Katanya boleh ngerokok. Oh boleh lah kalau ngerokok sih, apalagi dingin-dingin kayak gini. Kamu Tapi saya nggak pakai ngerokok. jaket ya ini? Aku nggak apa-apa. Aduh 2 bulan ya. Aku udah terbiasa hidup di dunia yang dingin. Di kulkas maksudnya. Ini nggak kemana-mana. Tapi emang nikmat sih di sini nih untuk ngomongin sesuatu yang beyond harian itu. Karena kan kita kayak di atas ya, Iya. lihat segala Kalau sesuatu. pagi itu, kalau pagi di Tumpeng Menoreh, wah gila. Itu juga surprise-nya macam-macam. Kita pengen kabut, yang datang cerah. Kita pengen cerah, yang datang kabut. Wah, Jadi itu emang harus diserahkan. kebetulan juga tadi ya, diserahkan. Pas diserahkan, waduh. Itu awan di kakiku. Awan itu bener-bener di kaki kita, suara burung-burung semua berbunyi gitu. I see. Dari ayam hutan, burung-burung yang mungkin aku nggak kenal Suara mukanya sebelumnya. itu suaranya nyampe ke Muncul. telinga aku. Wah, dia nih. Jadi aku nggak melek mas. Kalau di sini tuh yang lain lihat pemandangan bawah gini aku merem mas. Justru merem, karena Merem gitu. merem HP. Dia nih berusaha mengenali ini bentuknya gimana. Coba deh. Oh sih. Gila. Begitu nanti endingnya kamu buka mata. Kaget. Itu lengkap rasanya. Audio sudah Memenuhi ruang kita. imajinasi begitu. Buka, melek dapet. sinkron gitu loh. Wah. Itu ajabnya di sini. Ini kan kayak pengalaman meditatif ya mas ya. Kalau yang dialami Kamu mas, spiritual lagi. Mungkin seperti itu. kan tadi tutup mata lalu membayangkan imajinasinya apa, begitu buka sinkron. Nah, itu kan Sinkron dan itu boleh plus. Plus nggak bawa kamera. Lah, malah seneng dong karena kan memorinya menjadi lebih abadi kan di kepala Iya, rata-rata dibanding gitu. Makanya tadi giliran aku pengen cerah, mendung, kabut, giliran pengen kabut, padang. Oke. Giliran nggak bawa apa-apa, dapat semua. Tapi nggak tersampaikan ke Iya, teman-teman. iya. Itu kan artinya mas Erik bisa dengan sangat leluasa menerima ketidakpastian dong. Ya, sepertinya begitu kan hidup. Iya kan? Emang nggak ada yang pasti, yang pasti kan semacam takdir, kematian. Iya. Artinya nggak ngoyo juga tuh akhirnya kan. Ya menerima apapun yang kalau kita serahkan, mau besok dapat kabut atau dapat cerah atau dapat apa ya, Iya. udah disyukuri aja berarti. Ya bergantung dengan alam memang begitu karena kebijakannya bukan di kita. Kendalinya di Keputusannya luar. bukan di kita, Pak. Yang bisa kita lakukan kan cuma nerima. Tinggal ngomong terima kasih atau enggak. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Iya. Mau komplain nggak bisa. Persis, ya. Dan upaya untuk mendapatkan restu alam itu kan dengan melakukan kebaikan dengan alam itu sendiri kan. Iya. Dan masyarakat di sini, tadi kan Mas Erik mengatakan cek di sini anak-anak muda yang pengangguran. Sekarang udah artinya mendapatkan saluran untuk mereka Iya. tidak lagi meninggalkan wilayahnya. Ya, dan itu terbukti karena kita juga masih cari pegawai. Karena masih mulai. Desa sini udah habis. Oke. Ambil desa bawah. Bahwa. Desa bawah pun sekarang sibuk. Tahu nggak Karena? sibuknya kenapa? Google Map itu ngarahin yang teman-teman yang dari Semarang, Ungaran, Magelang, Ambarowo itu disasarin sini mas. Oh, jadi Ayo, mereka pasti harus start nganterin. kok. Nah, yang dulunya evakuasi, akhirnya jadi jasa. Daripada evakuasi tak tawarin. Oh, untuk mau mengantar. dianterin nggak? Nah, ini tadi kalau ada jeep lewat itu. Oh, karena dia itu menganterin. jasa dari mereka. I see. Akhirnya nggak ada nganggur juga di sana. Bingung kita sekarang cari karyawan. Kalau data untuk yang bekerja di sini kurang lebih berapa banyak Mas? Kira-kira. Di Tumpeng Menoreh itu ada 23. Di sana ada 18. Di homestay warga itu, nah itu udah nggak tahu, aku nggak data. Tapi di sini sudah ada 7 homestay. 7 homestay. Rimbono, Arjuna, Kayu Manis, gitu-gitu. Nah Yang itu kan tadi punya lewat. banyak kamar. Ada yang ngurusin, belum makanan, belum parkir, belum supir-supir odong-odong jeep. Ya alhamdulillah semuanya bisa bergerak gitu. Iya. Jadi kita semakin yakin bahwa mungkin ini takdirnya. Yakin Ini lah. ngomongin takdir deh tadi ya. Dan Makanya prosesnya kan niat banget, des-des lah mikir. iya, lancar semua lah ya. Dan prosesnya kan ini dalam situasi yang sebenarnya serba terbatas ya. Karena situasi sekarang gitu Ya. ya. Dan ada pembatasan di mana-mana. Saya membayangkan nanti kalau ini udah dilepas atau situasinya lebih orang bisa kemana-mana, kira-kira siap nggak ini menerima, menampung gitu? Ya, atau ada juga mekanisme pasti khusus? dipersiapkan tuh. Kita lihat aja nanti. Nanti aja ya. Tapi sebetulnya begitu kan. Gitu. Ini juga ya alhamdulillah ya. Ini kan kita bikin usaha ini di pandemi ya, di musim paceklik ya.
ibarat orang gali sumur itu kan Lagi kemarau. dapat air kan, air itu akan ada walaupun musimnya sedang seperti apa. Harapan kita juga nanti akan seperti sumur yang banjir ketika nanti pandemi selesai. Tamu bisa datang dari mana saja. Ya. Dari situ baru kita memantaskan diri untuk dibanjirin. Wah. Dengan air-air kehidupan. Mantap ini. Nah, karena ini berbukit-bukit, airnya nggak akan menggenangi kan, dia akan Iya, mengaliri betul, di sekitarnya. Wah, ini obrolan kita spiritualis Asal banget. jangan longsor ya. Ya, longsor enggak lah. Kita jaga lingkungannya dengan baik lah. Dan masyarakat menerima kan artinya mereka percaya kan. Ya, karena di sini juga dari awal kita berkomitmen untuk bagaimana caranya kita bisa membangun, memanfaatkan, memberdayakan rezeki alam semesta yang diberikan ini Untuk menjaga ini juga. dengan menjaga dan tidak merusak. Kalau kamu lihat desainnya ini kan heksa, bukan gaya-gayaan biar kayak UFO. Tapi Meskipun memang itu kebetulan. Meskipun Cocomeonya ini tempat pendaratan UFO kan. Tapi itu kebetulan. bukan iya. Karena ini aku ya desain aku sendiri. Oke. Aku bukan arsitek ya. Cuman lihat ke situ datang. Ya, ini Lokasinya. gimana caranya bangun? Dudukan Miring semua. Oke. Gitu. Nah, di sini kan ada Mas Melki itu memang jago dia, mekanik itu jago, mekanik loh, bukan arsitek juga. Jadi setiap kali aku ada ide, Dia beliau terjemahkan. yang jadi antitesisnya, Oh, mengkoleksi dan mencari solusi gitu, supaya mimpi ini dapat gitu. Oh ya Mas, ini sangat, visible. iya, sangat mungkin bisa dilakukan dengan cara memeluk gunungnya. Mantap juga ini. Padahal aku ngawur Mas. Wah, ketawa-ketawa gitu. Jadi makanya itu kita kasih ring 1, 2, 3 itu sebenarnya memeluk gunung. Jadi Itu kita memberi kekuatannya. Iya, selama gunung itu nggak kemana-mana, Dia akan kuat. bangun ini akan tetap kokoh gitu. Nah, lalu dikuatkan dengan soko-soko untuk menjadi dasarnya soko itu baru dikaitkan lagi di segur-segur. Jadi semuanya terikat dengan gunung. Prakteknya bikin lingkaran itu susah. Apalagi gunung kan, melingkarinya kan. Tidak akan lurus-lurus diameternya. gini. Iya. Oke, jadi heksa gitu. Desain diganti, Nggak lagi melingkar, tapi heksa. Nggak ganti gitu. Udah mantep-mantep kan. Oke, kita jadikan heksa nih. Kayaknya bagus nih. Aku suruh anak-anak Das University bikin 3D-nya karena teman-teman sini juga nggak ngerti maksudku. Oke. Biar nggak salah gitu. Karena kan beli besi kan juga dihitung kan. Ya. Diukur juga. Besi itu panjangnya 6 meter, jangan sampai nanti jangan 7 meter kan. 7 meter motong harus nyambung. Ya. Itu aku juga baru tahu. Akhirnya teman-teman Das University bantu Bikin bikin 3D-nya gini. Wah, jos. Hasilnya dari situ Mas Melki dan teman-teman dengan mudah mengambil Gambaran dari realisasikan gambar itu. Karena sudah bentuk 3D itu bisa gini-gini gitu. Jadi implementasinya beda lagi. Oke. Kita maunya begini tapi takdir berkata lain. Tapi akhirnya terwujud juga, toh? Kamu tahu nggak? Heksa udah simetris ya. Semuanya presisi, tuk. Udah di 3D Di tadi. sini ada batu. Ya nggak bisa diapa-apain. Wah, ini kalau kita kepras, topografinya berubah. Dan jika topografinya berubah, pasti ada komposisi yang Bergeser. tidak imbang. Itu karena komposisi seperti ini kan itu sudah dibentuk alam berpuluh-puluh tahun, ratusan berapa tahun sampai dia berbentuk Seperti kerucut, itu. seperti piramid, seperti ini itu kan pasti sudah terbentuk ratusan tahun dan kita udah tahu jadi itu tahu beres gitu. Jadi kalau dikepras dan bener kita mulai belajar dengan membaca aliran air kalau hujan kita Kemana pas lewatnya? waktu hujan Oke. bener wah ini kalau dikepras memang airnya ngendon di sini Akan longsor. air itu akan mencari jalan yang tidak semestinya membuat jalur baru yang jalur-jalur itu nggak tahu nanti jatuhnya kemana Bisa mungkin mengikis. bisa mempengaruhi kekuatan soko-sokonya atau batu-batu Oke. dah ya kita nggak tahu akhirnya kita nggak berani ya wes dilompatin jadi heksanya Agak gini-gini memang dikit. cik Nah, itu artinya membangun. Ini kalau di teori arsitek ini arsitek yang merespon alam ini. Kalau di Jogja terkenal banget sih. Romangun, Pak Eko Prawoto itu kan membangun bahkan pohon pun dia nggak mau tebang. Kalau ada genteng ya gentengnya yang lewatin itu. di situ juga gitu karena nggak ada pohon di situ jadi begitu ada pohon sayang ini Oh, dipelihara. jangan. Nah, makanya dulu bangin itu karena di sini nggak ada pohon. Itu Mas Erik nggak karena belajar tapi karena alam aja ya.
Karena di teori arsitek ada tuh yang Karena gitu. sayang pohon aja. Sayang Oh, pohon. nggak ada pohon ya. Ada pohon kan jadi rindang gitu. Ya, oke. Kita bikin pohon segede itu kan harus nunggu lama. Jangan ditebang deh. Oh, kearifan itu yang menjadikan Iya, di situ kan harus merespon. orang bingung juga Mas, nggak takut longsor. Enggak, ini batu semua. Karena nggak ada pohonnya. Kalau ada pohon, kalau tanah pasti ada pohon yang akarnya Akan sampai ke berat. bawah. Makanya nggak ada pohon karena memang semuanya batu. Dan itu dipeluk lah ya. Nah, pohon-pohon itu ada di sebelah sana. Itu pun pohon sengon yang di tanaman-tanaman sini juga. Jadi sayang nih kayak dilompatin dah, lompatin. Kontras banget itu.